Sebuah langkah besar terus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam menulis lembaran baru sejarah pembangunan wilayahnya. Rapat lanjutan yang diselenggarakan dengan penuh strategi membawa fokus pada pengoptimalan kemajuan proyek sentral kelautan dan perikanan terpadu di wilayah MOA. Rapat ini tak hanya menjadi kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, melainkan sebuah langkah strategis yang diharapkan menjadi tonggak baru bagi masa depan yang dipenuhi harapan. Wakil Bupati, Dr. Andus Agustinus Selkilikili, MSI, memimpin rapat bersama pelaksana tugas Sekretaris Daerah Dr. Andus Daud Reiniali dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Maluku Barat Daya, Edi Ubro. Turut hadir pejabat dari Kementerian Kelautan dan mitra proyek Japan International Cooperation Agency, diwakili oleh Mr. Wakabayashi Hajime dan Mr. Itagaki Masaki. Dalam pembukaan rapat, Wakil Bupati menyentuh berbagai aspek, khususnya permasalahan instalasi air dan listrik sebagai bagian internal proyek yang memiliki dampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Beliau menyoroti keberhasilan SKPT yang sudah berjalan dengan baik, namun tetap menyampaikan permasalahan yang masih ada, terutama di dermaga yang belum sesuai dengan titik kedalaman tertentu. Perbaikan dianggap krusial untuk meraih manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Berkenaan dengan pelaksanaan SKPT maupun di luar kawasan SKPT sebagai tindak lanjut dari hasil rapat kemarin, semoga bisa kita mencapai satu kesepakatan dan sebagai informasi yang perlu kami sampaikan juga bahwa yang pertama terkait dengan persoalan yang dihadapi. Kalau kita lihat di SKPT maupun di luar SKPT, saya ambil dulu di luar SKPT dua masalah, yaitu masalah yang berkaitan dengan instalasi air dan yang kedua adalah instalasi listrik. Selanjutnya yang kedua yaitu berkenaan dengan SKPT. Apabila kita melihat secara fisik pembangunannya sudah jalan dengan baik, namun persoalan yang dihadapi adalah bentangan dari dermaga tidak mencapai sampai titik yang seharusnya ada, sehingga apabila terjadi pasang surut maka kapal tidak bisa berlabuh atau sandar di dermaga tersebut karena dermaga itu tidak sampai pada tubernya. Kalau di sini istilahnya tuber kepala metik, tetapi dia berada sekitar 20 meter, 10 meter atau 20 meter sebelum tuber itu. Itu adalah masalah yang ketiga. Yang kedua untuk SKPT ada tiga masalah, itu air, listrik, dan dermaga. Sebagai sini, kami sangat menyadari kalau perencanaannya tidak harus sudah seperti itu, dan semoga ke depan mungkin bisa dibenahi lagi, khususnya untuk SKPT bagi dermaga ini, sehingga pada prinsipnya ini harus sesuaikan dengan anggaran tahun ini, tapi ke depan bisa diperhatikan sehingga asas manfaat dari dermaga ini bisa difungsikan dengan baik. Kemudian yang berikut berkaitan dengan kesepakatan kemarin menyangkut seluruh dokumen yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan kemarin kita sudah siapkan dua dokumen, ada jaminan untuk pembayaran instalasi setelah biaya listrik setelah SKPT di luar kawasan
kita melakukan pendistribusian material yang memang dibutuhkan untuk menyelesaikan bangunan SKPT maupun di luar SKPT, sehingga kita masih ada waktu 1 bulan, yaitu bulan April, dan semoga tanggal 3 Mei itu program atau proyek yang ada di Pulau Moa itu 2, yaitu SKPT dan di luar kawasan SKPT ini bisa diselesaikan tepat pada waktu yang ditentukan. Ya, mungkin yang paling terakhir perlu kami sampaikan juga bahwa pekerjaan ini setelah mendapat kesepakatan bersama itu tanggung jawab pemerintah daerah adalah menyiapkan lahan, baik lahan SKPT maupun lahan yang ada di luar kawasan SKPT. Dan setelah selesai program penyerahan itu merupakan penyerahan dari kementerian, berarti itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk pengelolanya, baik dari sisi pendapatan ataukah dia punya beban-beban yang harus dibayarkan, itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Saya kira mungkin ini sedikit penjelasan dari kami sekaligus membuka acara rapat kita pada saat ini, dan dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka acara rapat pada siang hari ini dengan resmi. Suasana semakin hangat saat Mr. Wakabayashi Hajime dari Embassy of Japan menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang hangat dan keakraban yang dirasakannya di Kabupaten Maluku Barat Daya. Beliau juga menyatakan ketertarikan terhadap minuman tradisional Sopi dan mengungkapkan harapannya untuk membantu pulau-pulau terluar menciptakan jembatan persahabatan antar negara Indonesia, Jepang. Welcoming ceremony in Bupati's house, and actually we really enjoyed. We very enjoyed very much, and I feel really attached feeling with Maluku Barat people, and I also enjoyed Sopi. I really like it. Dalam sambutan Mr. Itagaki Masaki, JK Indonesia Office, terpancar apresiasi terhadap sambutan hangat dan kekayaan budaya di Pulau Maluku Barat Daya. Kunjungan mereka tidak hanya sekadar pertemuan, melainkan memiliki 3 program utama yang diarahkan untuk mendukung perkembangan SKPT dan memperkaya keterampilan masyarakat sekitar. As you may know, we conducting 3 kinds of cooperation projects in Moa right now. First one is the grant project for the development of this KPT market. KKP implemented by KKP. We provided grant for this program. Diskusi intensif selama pertemuan difokuskan pada penyusunan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Rapat strategis ini diadakan pada hari Jumat, 23 Februari 2024 di ruang rapat kantor Bupati, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dengan komitmen penuh, pemerintah daerah bertekad menjadikan SKPT Moa sebagai pusat unggulan di sektor kelautan dan perikanan, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Semua pihak berharap proyek ini menjadi pilar penting dalam mengangkat kualitas hidup masyarakat setempat serta memacu potensi ekonomi daerah. Melalui kolaborasi internasional, SKPT Moa menjadi simbol terobosan baru untuk masa depan yang lebih baik bagi Maluku Barat Daya tercinta.